Perkenalkan, nama saya Doni Iqbal. Saya kontributor Mongabay Indonesia, sebuah media informasi berisi soal berita-berita lingkungan. Mongabay sebenarnya baru ada di Indonesia tahun 2012, dan kebetulan saya masuk di Mongabay itu 2017 sebagai kontributor untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Oke, kalau ditanya bagaimana kondisi Bandung hari ini, seperti orang tua yang mengeluh Bandung haridang sebenarnya, Bu, gitu. Oh, Bandung haridang. Bandung haridang ya. Jadi Bandung mulai panas gitu. Sebenarnya isu-isu kota Bandung sebenarnya sudah banyak dibicarakan sebelum tahun 2010 kalau menurut, karena pengalaman saya 2017, tapi mulai dibahas itu di beberapa koran lama itu soal Bandung haridang itu di 2005-an udah dibahas tuh, soal Bandung banjir dan sebagainya. Bandung kering kutangtung itu juga sudah banyak dibahas oleh orang-orang terdahulu ya, mungkin dari kalangan kayak Pak Sobirin di DPKLTS juga, itu juga sudah mulai ada riung-riungan orang Sunda sebelumnya itu untuk bagaimana Bandung ke depannya gitu, udah banyak dijelaskan. Kalau sekarang mungkin menurut data sebenarnya kan kota Bandung ini jumlah penduduknya 2,7 juta. Itu mungkin siang, kalau itu malam mungkin ya. Tapi kalau siang, karena Bandung jadi pusat dari dan sekaligus ibu kota Jawa Barat, ya pasti kemungkinan 2 kali lipat, karena bisa dihitung aja dari produksi sampah per hari ini masih 1.800 mungkin. Itu hanya yang tercatat, tapi yang nggak tercatat mungkin lebih, karena lihat dari tumpukan sampah ke sungai-sungai juga itu bisa menandakan bahwa peradaban manusia di kota Bandung udah penuh sesak. Apalagi kalau pengen kentaranya itu adalah jam-jam sibuk di antara jam 7 sampai jam 9, itu bagaimana macetnya kota Bandung. Oke, biasanya kalau kerja jurnalis dilihat dari literasinya ya. Paling pertama adalah dari soal peraturan, kata Bu Ramalis disinggung, sebenarnya sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang tinggal eksekusinya aja. Gitu, kayak di Bandung misalnya, mungkin karena masuk ke dalam cekungan Bandung, dan menurut saya ini peraturan yang paling baru dan mutakhir, karena peraturan ini didambakan sebelum tahun 2010-an. 2018 lahir Perpres soal cekungan Bandung nomor 45 tahun 2018. Itu juga mengatur bagaimana kota mengatur cadangan airnya, kota mengatur iklim mikronya, sampai dengan masalah-masalah kota juga dibahas di sana. Cuma pada implementasinya, di pengalaman saya di kota Bandung dan Kabupaten Bandung, misalnya Cimahi, itu masih kelimpungan soal take actionnya gitu. Kayak merasa mereka masih ada gap antara Perpres ke Perdanya itu. Jadi ada gap itu, sehingga mereka untuk aktualisasinya kadang-kadang tidak sesuai harapan. Yang klasik dan pasti diulang adalah soal ketiadaan anggaran gitu ya. APBD mereka tidak cukup untuk biaya sampah. Itu juga kalau soal sampah ya, soal RTH pun sampai saat ini tidak beranjak, karena RTH publik yang ditargetkan 10 aja gitu, susah sekali. Apalagi sekarang kota Bandung untuk ngejar 20% aja dari luas kotanya, kayaknya susah sekali untuk mengejar itu. Jadi banyak sekali sebenarnya, aturannya banyak, tapi kayak tumpang tindih gitu, antara hulu sama hilir atau pusat ke daerah itu kayak gak nyampe. Padahal semuanya pengen membangun kotanya dengan baik gitu. Tapi ya, pada implementasinya itu susah sekali kalau pengalaman saya di lapangan. Ya ada. Sebenarnya bisa indikatornya dari kesenjangan aja sebenarnya, Bu. Kesenjangan edukasi, kesenjangan pemahaman itu menjadi salah satu yang saya temui di lapangan sebenarnya. Kayak kesenjangan untuk penataan kota antara mungkin historisnya Bandung Selatan dan Bandung Utara aja itu. Bandung Selatan lebih tertata secara penataan kota, tapi Bandung Utara justru terbalik maksudnya. Bandung Selatan tidak diurus, tapi Bandung Utara karena peninggalan Belanda lebih tertata secara ininya gitu. Dan
karena mungkin kesenjangan itu tidak hanya terjadi pemerintah di daerah pun di di tingkat masyarakat juga susah sekali untuk educate. Karena dulu saya sempat menemui salah satu warga, dia bilang dulu Bandung itu kampung Bolisung. Jadi kampung Bolisung itu kampung yang terbelakang banget gitu. Itu kampung terbelakang, tapi sekarang dipaksa oleh kota jadi untuk bagaimana menjadi kota metropolitan, padahal secara kemampuan kognisi mereka masih budaya kampung Bolisung itu, karena mungkin Bandung dibangun dari ujung berung merabat ke kota, tapi ditambah dengan jalur urbanisasi yang tidak terarah, jadi sehingga pembangunan pun itu menjadi tidak arah. Pokoknya kalau dari situ saya coba masuk ke RDTR sama RDTR, RTRW sama RPJMD. Itu dari sana saya bawa ke salah satu narasumber di ITB, bilang bahwa kota ini nggak punya tujuan gitu, nggak punya visi dalam pembangunannya. Mau jadi green, kota hijau, tapi pada kenyataan bukan itu jadi yang pencapaiannya. Gitu. Dari akademisi sebenarnya saya pernah berangkat dari apakah sampai kapan sih cadangan air di Kota Bandung akan habis ya? Itu akademisi bisa memetakan untuk itu, untuk berapa cadangannya. Ini karena dulunya Bandung secara historis adalah danau, jadi ada punya dia CAT, cadangan air tanah. Dan beberapa akademisi bilang bahwa sudah ada penurunan tanah lem subsidence. Itu ya sudah terjadi di mana-mana. Selanjutnya di Gede Bage, bagaimana tanah semakin turun dan sungai semakin naik, itu jadi salah satu kuncinya. Saya tanya gimana Pak akademisi untuk Bandung lebih baik gitu. Ya mereka hanya jawab ini berdasarkan keilmuan saya gitu. Ini pun mereka bilang ini pun penelitian yang mereka danai sendiri, tidak didanai dari pemerintah. Artinya hasil penelitian yang mereka lakukan itu juga tidak dipakai oleh pemerintah kayak gitu ya. Akhirnya yaitu hanya jadi jurnal aja gitu, hanya jurnal sebagai informasi. Kemudian yang di bisnis sebenarnya saya waktu tahun 2018 diperbantukan untuk waktu itu dengan almarhum Pak Doni Monardo ketika jadi Pangdam 3 Siliwangi. Itu juga pengen dari sekian banyak masalah apa dulu yang bisa ini ya. Beliau punya target, yaitu untuk membidik dulu kalangan industri, bagaimana mereka bisa nggak untuk diajak berubah minimal dari IPAL. Nah saya 6 bulan waktu itu juga banyak kendala sih, banyak dinamikanya hanya untuk dapat data dari perusahaan, karena banyak cracking dan sebagainya, banyak sekali, secara regulasi juga rumit sekali. Tapi akhirnya kita menemukan selama 6 bulan ini banyak sebenarnya perusahaan yang sudah dari dulu mereka menyadari itu, bahwa mereka ada yang tidak mau ada yang tidak mau mencemari lingkungan, tapi pada akhirnya mereka mencemari lingkungan. Karena kos terlalu mahal, terus kemudian juga tidak ada kontrol. Kontrol pun hanya ya itu tadi Bu, hanya formalitas. Faktanya itu saya dapat bahwa satu perusahaan itu punya satu sumur retensi yang bisa diambil sehari 1000 liter. Itu kadang ada yang memiliki 2 dan sebagainya. Itu izinnya juga harusnya dibatasi, tapi itu mudah sekali. Dan itu ilegal, banyak yang ilegal. Satu perusahaan untuk tekstil atau garment, untuk pencuciannya itu butuh 1000 liter per hari. Per hari ya. Berapa berarti kali aja si jumlah jumlah industri di Kota Bandung ada sekitar 2000-an kalau nggak salah, yaitu di sepanjang Das Citarum, di daerah hulu ada seperti itu. Dulu sebenarnya industri ini menarik sebenarnya. Dulu itu salah satu yang tertua itu di Majalaya ya, Ranca Ekek itu, di mana kampung itu disebut kampung dolar gitu, karena cukup banyak ya. Tapi seiring berjalan waktu kampung itu jadi terbelakang hari ini gitu. Kita tidak mengenal lagi lauk emas Ranca Ekek yang katanya gurih. Kita sudah tidak menemukan lagi balong-balong di Ranca Ekek sebagai parkir air. Itu jadi keberadaan industri tidak hanya merubah secara sosial, tapi juga lingkungan tata ruangnya sudah berubah gitu, karena sudah tidak ada lagi ruang-ruang yang menurut saya sih sehat gitu, karena di daerah industri kayak Ranca Ekek sama di Majalaya itu warganya saya menemukan
umur 12 tahun tapi dia nggak ada giginya. Ini terbelakang gitu karena ya mungkin mereka sering menghirup. Iya, jadi sejauh ini tidak ada pernah dihitung berapa kerugian atas keberadaan industri tahun 90 sampai sekarang. Kalaupun ada itu susah sekali. Yang kedua adalah saya pernah ikut pertemuan dosen-dosen juga bilang selama ini juga tidak ada penghitungan berapa keuntungan yang sudah diberikan oleh Citarum terhadap itu tidak ada. Kalau ada tuh menarik sekali sebenarnya dihitung-hitung itu variabel. Misalnya dari airnya aja berapa air yang disedot tiap hari itu dan kita dirupiahkan berapa itu. Itu juga kita bandingkan dengan jumlah orang yang kena ISPA di Kansa Ekek juga itu berapa. Sebenarnya banyak variabel yang bisa dijadikan edukasi. Terakhir soal media, sebenarnya media ini karena bisnis media ya, tidak semua media menganggap isu lingkungan ini penting gitu ya, karena mereka menganggap bukan itu yang mereka jadi tujuan gitu ya. Itu karena bisnis media ya, kan gitu. Mereka lebih cenderung ini kan sekarang realitasnya adalah cenderung mungkin tidak menganggap itu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana konten mereka banyak diberikan. Walaupun ini menjadi menjadi sesuatu yang ironis ketika saya juga di media, tapi itulah media hari ini seperti itu. Bukannya tidak semua media tidak mau mengungkap ini, tapi mungkin ratingnya atau bobot beritanya itu tidak dibutuhkan oleh halayak, karena sekarang ini halayak ini menjadi lingkaran setan menurut saya ya Bu, karena media selalu ingin terdepan bagaimana yang merasa dianggap penting oleh publik gitu. Padahal belum tentu itu dibutuhkan oleh publik gitu. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya perubahan iklim ini menjadi isu yang eksklusif sebenarnya. Tidak semua orang percaya dan tidak semua orang juga mengerti soal perubahan iklim gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Ini menjadi tantangan sebenarnya bagi saya juga sebagai kontributor di Mongabai untuk khusus berita-berita lingkungan. Itu bagaimana menarasikan perubahan iklim menjadi hal yang penting gitu. Karena perubahan iklim ini kalau secara saintis itu kan rentangnya 100 tahun. Itu pasti susah untuk dijelaskan. Begitupun saya menemukan ke BMKG. Sebenarnya berapa sih perubahan suhu? Nah, BMKG secara data itu tidak ada perubahan suhu signifikan. Masih fluktuatif dan belum ada yang dikategorikan ekstrim. Tapi ketika saya lebih spesifik ke dosen yang meneliti perubahan iklim, itu mereka menemukan rentang perubahan-perubahan. Yang terbaru adalah bagaimana yang terjadi di Ranca Ekek, puting beliung dan ada tornado. Sebenarnya penyebutan tornado dan puting beliung itu juga sama-sama saja. Tapi sebenarnya narasinya agak susah untuk dijelaskan kepada masyarakat. Karena setiap kejadian yang berkaitan dengan iklim itu kadang kala itu mungkin karena literasi kita rendah juga ya, pemasyarakat kita rendah, itu sering disebut sebagai karma Tuhan atau hukuman Tuhan. Itu jadi masalah. Padahal secara saintis itu bisa dijelaskan, dijabarkan. Kenapa? Sebagai awan cumulonimbus itu secara fungsi itu dia berfungsi untuk mendinginkan daratan sebenarnya. Karena ada perubahan pola panas di siang hari dan kemudian dingin di sore hari, jadi sehingga terjadi fenomena awan cumulonimbus itu. Sebenarnya secara tujuan itu bagus. Nah, sebenarnya ada satu kampung yang itu sudah daya adaptifnya sudah ada, tapi karena terus disrupsi ini terus mengganggu informasi kita banyak, jadi informasi ini jadi tidak sulit untuk menemukan kebenarannya gitu, menguji. Kayak sebenarnya di Kampung Blekok Ibu dekat Sumarekon itu juga ada rumpun-rumpun bambu sebenarnya 8 itu yang mereka jaga turun-temurun ya sebagai habitat. Nah, itu kan karena mereka jaga habitatnya rumpun bambunya itu ada blekok gitu. Sebenarnya fungsi rumpun itu karena mereka ada di tengah-tengah sawah. Jadi kalau ada badai itu pasti kena tuh, karena ada rumpun-rumpun bambu itu menjadi daya adaptasi ya. Kemudian banyak blekok karena tidak ada lagi rumpun-rumpun sejenis di sana gitu. Dan sekarang itu dirusak dengan dengan itu
nggak kekinian lagi gitu. Ini kayak gini loh gitu. Jadi mereka akhirnya kalah dengan proyek yang mungkin besar gitu. Kalau secara apa ya, radikal gitu ya, solusi yang radikal ya negara harus memaksa warganya untuk mau apa untuk ditanam pepohonan gitu, karena KBU sendiri itu hampir banyak itu juga lahan milik pribadi sebenarnya gitu. Jadi sehingga ya kalau mau gak mau ini karena ya fenomena iklim ini sudah banyak sekali dampak kerugiannya. Sebenarnya yang radikal tuh negara harus memaksa warganya untuk patuh. Ditambah ya itu kepatuhan pemerintah daerah sebenarnya untuk mulai punya narasi atau punya literasi soal iklim ini ada loh gitu. Dan ini sudah terjadi di Kota Bandung gitu. Jadi kalau misal hitung-hitungan sebagai dihitung secara ekonomi, kerusakan itu lebih besar ketimbang dari perbaikannya gitu. Penjaga kalau misalnya memitigasi itu lebih murah, tapi ketika sudah terjadi itu lebih mahal ongkosnya. Dan sepengalaman saya jarang sekali pemerintah menghitung ke sana gitu, mengarahkan ke sana. Ya, reaktif semua. Ya sesuai dengan fungsinya media adalah untuk menyebarkan informasi. Keberadaan data yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan itu juga lebih mungkin lebih masuk untuk diterjemahkan atau ditangkap oleh masyarakat ketimbang mungkin dengan yang permukaan gitu. Jadi kalau misalnya lebih komprehensif datanya itu mungkin saya berkeyakinan ada hal yang membaca, karena sebagai analogi jurnalisme berkualitas gitu, itu hari ini sangat dibutuhkan gitu untuk kalangan tertentu, karena mereka ada yang mau bayar untuk baca berita gitu, kayak ada berlangganan gitu, kayak di The Guardian itu yang medianya milik publik, jadi sehingga apa yang dianggap penting bagi publik mereka siarkan. Nah, itu. Sebenarnya saya pernah membaca buku dan saya hafal kutipannya sampai sekarang itu dari Eropa bilang gini, tidak ada yang baru di bawah matahari gitu. Dari sana sebenarnya bahwa setiap tahun banjir akan terus ada dan lokasinya sama, longsor juga lokasinya sama dan akan dengan kondisi yang sama juga, banyak korban yang banyak masyarakat yang bilang bahwa bencana ini sebagai karma Tuhan atau juga karma Tuhan. Iya, karma Tuhan juga. Padahal sebenarnya bencana ini sebenarnya bencana ini sebenarnya kalau dikatakan bencana kalau ada korban, tapi kalau nggak ada korban itu fenomena alam. Sebenarnya dari berangkat dari situ ada kegusaran sebenarnya untuk sebagai pewarta bagaimana masyarakat ini lebih karena ketersediaan informasinya banyak, jadi informasi ini suka-suka dia gitu. Apa yang dia suka itu akan dibaca, apa yang nggak dia suka nggak bisa. Masalahnya adalah isu lingkungan ini tidak banyak yang memperhatikan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ada yang hal menggembirakan bahwa adalah umur 18 sampai 25 tahun itu menjadi paling banyak yang membaca mengabai gitu. Artinya ada harapan bahwa mereka masih kepengen literasi lingkungan tetap ada. Tinggal bagaimana kita menjugukan kualitas informasinya gitu.